Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, dan siapapun yang menyaksikan video ini dan mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa sebelumnya. Bapa Surgawi, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami Bapa agar kami sungguh mampu memahaminya, mengerti, sekaligus juga mentaati di dalam hidup kami. Tolonglah kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun juga semua orang, semua pendengar yang menerimanya. Inilah doa kami dan penyerahan diri kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dua hati, dua jiwa. Ini diambil dari surat Yunus, kitab Yunus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknyalah aku marah sampai mati. Lalu Tuhan Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam itu juga. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kisah Nabi Yunus sudah amat terkenal dan dikenal. Bahkan sejak anak-anak sekolah minggu, tak terbayang pada saat itu bagi saya yang mendengar cerita itu. Bagaimana Yunus, seorang manusia, bisa hidup di dalam perut ikan. Mungkin untuk bernapas masih mungkin ya. Tetapi untuk makan 3 hari 3 malam. Apa yang bisa Yunus makan di dalam perut ikan itu? Juga saya tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya ikan itu. Karena Yunus di dalam perut ikan itu digambarkan dia bisa berdiri. Jadi usus daripada ikan itu saya sudah bisa bayangkan mungkin sekitar diameternya 2 meter. Jadi sukar saya membayangkan betapa besarnya ikan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, semua itu Allah yang sudah merencanakan untuk Yunus untuk menyelamatkan dia. Dan Tuhan punya tugas bagi Yunus untuk dia lakukan, yaitu menyelamatkan penduduk Niniwe. Memang hal ini jelas suatu mukjizat. Tetapi bukan mukjizat itu saja yang perlu ditonjolkan. Tetapi sebenarnya adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan, apa yang penting dan masih relevan untuk dapat diterapkan dalam hidup kita pada masa kini. Kita saksikan video pendek lebih dulu berikut ini. Kejahatan di kota ini telah sampai ke telinga Allah yang benar. Allah yang benar telah memutuskan Niniwe akan dihancurkan. Kalian semua, dengarlah perintah raja. Dengarkanlah ini. Inilah keputusan raja dan para bangsawannya. Tidak ada manusia atau binatang, baik sapi, kambing atau domba, yang boleh makan. Mereka tidak boleh makan dan minum apa-apa. Manusia maupun binatang harus memakai kain goni. Mereka harus berseru kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan berbalik dari jalan hidup mereka yang jahat dan kekerasan yang mereka lakukan. Siapa tahu, Allah yang benar akan berubah pikiran soal mendatangkan bencana dan tidak lagi memperlihatkan kemarahannya yang berkobar, sehingga kita tidak binasa. 3 hari lagi, Niniwe akan dihancurkan. Yehuwa telah memutuskan. Niniwe akan dihancurkan. Harusnya terjadi sesuatu, tapi tidak terjadi apa-apa. Apa Yehuwa benar-benar mengampuni kota ini? Tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Yehuwa berubah pikiran? Apa kata orang-orang nanti tentang aku? Apa gunanya seorang nabi kalau kata-katanya tidak terjadi? Ini yang aku khawatirkan saat aku masih di negeriku. Makanya waktu itu aku lari ke Tarsis. Karena aku tahu
Engkau Allah yang iba hati dan berbelas kasihan, tidak cepat marah dan berlimpah dengan kasih setia. Engkau tidak suka mendatangkan bencana. Oh Yehuwa, ambil saja nyawaku. Lebih baik aku mati daripada hidup. Apa pantas kamu marah seperti itu? Aku harus pergi dari sini. Kami tahu engkau nabi dari Allah yang benar. Kami percaya kata-katamu. Tinggallah di rumah kami. Tidak, Kami akan sediakan kebutuhan. saya tidak akan tinggal di sini. Belum juga. Cepat sekali tumbuhnya. Yehuwa masih peduli padaku.
Oh Yehuwa, ambil saja nyawaku. Biarkan aku mati. Lebih baik aku mati daripada hidup. Apa pantas kamu marah karena tanaman labu air itu? Aku pantas marah. Marah sekali sampai mau mati rasanya. Kamu kasihan kepada tanaman labu air itu, padahal bukan kamu yang merawat dan menumbuhkannya. Itu tumbuh dalam satu malam dan mati di hari yang sama. Bukankah aku seharusnya juga merasa kasihan pada Niniwe? Di situ ada lebih dari 120.000 orang yang tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan mereka punya banyak binatang. Tuan Yunus ya? Betul. Mama bilang Tuan selamatkan kami. Bukan. Yehuwa selamatkan kalian. Saya hanya pembawa pesan. Terima kasih. Kamu lagi apa? Aku sedang menulis tentang Niniwe dan juga tentang belas kasihan Yehuwa terhadap kota itu dan terhadapku. Kamu mau tulis itu semua? Memang tidak mudah. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apapun yang Yehuwa inginkan. Dalam pasal 1 diceritakan tentang Nabi Yunus yang mendapat perintah dari Allah untuk pergi ke Niniwe. Memberitahukan atau memperingatkan penduduk Niniwe yang jumlahnya sekitar 120.000 orang. Dan dikatakan bahwa kejahatan mereka sudah sedemikian melampaui batas-batas normal, katakanlah demikian. Sehingga Allah memutuskan untuk membumi hanguskan atau menghukum orang Niniwe. Tetapi Yunus menolak untuk pergi ke Niniwe dan memperingatkan mereka agar mereka bertobat dan menjauhi kejahatan. Tidak pergi ke Niniwe, sebaliknya yang harusnya ke arah timur, tetapi dia pergi ke Tarsis, arah barat. Lalu Yunus pergi ke Yafo, di kota pelabuhan di sebelah barat, untuk pergi ke Tarsis. Dan pada waktu itu kebetulan ada sebuah kapal yang siap untuk berangkat. Jadi sebetulnya ini suatu kebetulan, bukan? Saya yakin bahwa iblis tahu akan adanya
hamba Tuhan atau nabi Tuhan yang mau melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan, maka iblis pun bersedia membantu. Iblis bersedia memfasilitasi, menyediakan sarana agar apa yang dia dituju oleh Yunus ini tercapai. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yunus berusaha untuk melarikan diri. Yunus berusaha untuk menyembunyikan dirinya di hadapan Allah. Tapi apakah Allah tidak tahu akan hal ini? Jelas Allah tahu akan hal ini. Dan apakah Allah akan membiarkan seorang hambanya berbuat demikian? Nah, saudara-saudara, pastilah tidak. Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi. Seakan-akan biarin saja. Dia toh nanti akan kena akibatnya, kena batunya. Kira-kira demikian. Tidak. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan kalau ada seorang anak Tuhan, apalagi dia seorang hamba Tuhan, tapi tersesat dan melarikan diri dari tugas dan perintah, pastilah Tuhan akan cari sampai dapat. Kita ingat akan peristiwa 100 ekor domba dengan gembalanya, bukan? Walaupun hanya satu domba yang terhilang, tersesat, tetapi sang gembala yang baik, dia tetap care, dia tetap perhatian untuk mencari dan menyelamatkan satu dombanya yang tersesat itu. Ingat, mau lari kemana saja, atau bersembunyi di mana saja, di tempat gelap, jauh, atau tempat yang asing sekalipun, semuanya diketahui oleh Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat 9 dikatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Jadi dia tahu sampai ke daerah-daerah yang terpencil sekalipun. Kisah Yunus ini memperingatkan kita untuk jangan coba-coba melarikan diri dari hadapan Allah. Jangan coba-coba menyembunyikan diri dari hadapan Allah, karena Tuhan tahu di mana kita berada dan apa yang kita lakukan. Bahkan sebelum kita berbuat, walaupun itu baru di dalam hati kita, baru dalam pikiran kita, Tuhan tahu. Nah, saudara-saudara, kalau ada seseorang yang melakukan kejahatan, misalnya mencuri atau membunuh, lalu berusaha melarikan diri, berusaha menyembunyikan diri, atau berusaha menghilangkan barang-barang bukti. Katakanlah misalnya dia baru saja membunuh seseorang, kemudian tubuh orang yang dibunuh itu dipenggal-penggal, lalu dia coba untuk sebarkan bagian-bagian tubuh itu, berserakan dari sini ke sana dan sebagainya di tempat-tempat yang sepertinya tersembunyi. Tetapi sekali lagi, kalau nanti ketahuan, ketangkap cepat atau lambat pasti akan tertangkap, maka hukuman daripada orang itu akan jauh lebih berat. Karena dia bukannya menyerahkan diri, mengakui kesalahan dan perbuatannya, tapi berusaha untuk menyembunyikan diri. Begitu juga halnya dengan kita. Kalau kita telah berbuat salah, kita telah melanggar firman Tuhan, kita tidak taat akan firman Tuhan, berbuat dosa, tapi berusaha untuk melarikan diri dari Allah, berusaha untuk menyembunyikan apa-apa yang kita lakukan atau yang kita perbuat. Hati-hati, hukuman akan jadi lebih berat nanti suatu saat kita bertemu dengan Tuhan. Tidak usah nanti di surga, tapi sementara kita di dalam dunia ini, kita pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudara, kita ingat akan
peristiwa Gehazi bukan hamba Elisa dalam peristiwa dengan Naaman. Elisa sudah melarang untuk menerima apa-apa dari Naaman. Tetapi Gehazi karena greedy, ya dia karena keinginan untuk memiliki barang-barang itu, maka dia menyusul Naaman dan berkata bohong bahwa dia baru saja menerima tamu. Dan kemudian setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia sembunyikan itu di dalam rumahnya atau di belakang rumahnya. Tapi Tuhan tahu. Melalui Elisa kemudian Gehazi, hamba Elisa ini akhirnya dihukum. Dan bukan hanya dia saja, melainkan juga istri dan anak-anaknya, lebih berat akibat yang dialaminya. Begitu juga halnya dengan Daud ketika dia berzina dengan Batseba. Dia berusaha untuk menyembunyikan perbuatannya itu dengan mengundang Uria, suami daripada Batseba ini, untuk datang. Maksudnya supaya dia bisa istirahat dan berhubungan suami istri dengan istrinya sehingga dosanya akan tersembunyi. Bahkan juga kemudian ketika itu gagal, dia berusaha untuk membunuh Uria dengan menempatkan dia di peperangan di garis depan yang justru berbahaya, dan akhirnya memang dia mati. Dan apa yang dialami oleh Daud? Daud walaupun dia akhirnya bertobat, tetap dia mengalami hukuman yang tidak ringan. Keluarganya mengalami masalah yang luar biasa. Anaknya dibunuh ya oleh Salomo. Nah, saudara-saudara, bukan Salomo, maaf, dibunuh oleh Absalom. Ya. Jadi kekacauan di dalam keluarga Daud oleh karena dia berusaha menyembunyikan dosanya di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, lebih baik kalau kita atau ada seseorang yang berbuat dosa, melanggar firman Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan, lebih baik sesegera mungkin mengakuinya dan membereskan dengan Tuhan dan dengan orang yang dirugikan. Ketika Yunus akhirnya mengakui dosanya dan bertobat, pada saat dia ada di dalam kapal yang sedang terombang-ambing hampir tenggelam, dia mengakui dosanya dan dia siap untuk dihukum, dibunuh, yaitu dengan melemparkan dia ke lautan. Walaupun semua anak buah kapal menolaknya, tapi dia memaksa, kalau tidak maka kapal ini akan tenggelam, jadi membahayakan nyawa mereka semua. Akhirnya dengan terpaksa anak buah kapal yang lain melemparkan Yunus ke laut yang bergelora. Tapi oleh anugerah Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, Tuhan mengirim seekor ikan yang besar, menelan dan menyelamatkan Yunus di dalam perut ikan. Luar biasa. Kalau seandainya Yunus pada waktu itu tidak mau mengakui dosanya dan dia tetap menyangkal dan tetap melarikan diri di hadapan Tuhan, saya kira nasibnya tidak seperti yang terjadi waktu itu, yaitu dia selamat. Nah, kemudian setelah di dalam perut ikan dia bertobat dan mau taat akan perintah Tuhan, dan ikan yang besar itu kemudian memuntahkan dia ke darat, dan Yunus akhirnya dia menjadi seorang yang taat akan Tuhan, dan dia pergi ke Niniwe sebagaimana tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dia memperingatkan penduduk Niniwe apa yang akan terjadi kalau mereka tidak bertobat dan meninggalkan kejahatannya.
Akibatnya apa, saudara? Luar biasa. Seluruh penduduk Niniwe dimulai dari rajanya sendiri. Mereka menyesal, mereka berpuasa, mereka bertobat. Dan akhirnya Tuhan menghargai pertobatan mereka. 120.000 diselamatkan, tidak jadi dihukum. Bahkan termasuk ternak-ternak mereka pun waktu itu ikut berpuasa dan kemudian juga ikut diselamatkan. Luar biasa. Kalau ada satu jiwa saja yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, seluruh isi surga bersorak-sorak. Dan ini adalah 120.000. Luar biasa tuh, bukan? Apa yang dilakukan oleh Yunus hanya dengan minggu yang lalu, ya. Pak Pendeta Agus itu Yunus hanya menyampaikan 8 kata saja. Dan itu sudah membuat seluruh penduduk Niniwe bertobat. Belum pernah terjadi, bukan? Petrus berkhotbah bukan hanya 1 kata, tapi banyak kata. 5.000 orang atau 3.000 orang bertobat. Tuhan Yesus pun tidak pernah mengadakan KKR sampai puluhan ribu yang bertobat. Apalagi di sini ratusan ribu. Jadi sesuatu yang luar biasa, bukan? Apa yang terjadi dengan Yunus? Kalau seluruh isi surga bersorak-sorai, tetapi oleh karena orang Niniwe bertobat, tetapi sebaliknya dengan Yunus. Dia menyesal, dia marah, dia kesal. Bahkan ujung-ujungnya dia mau mati saja. Daripada melihat atau menyaksikan orang-orang Niniwe yang begitu jahat diselamatkan oleh Tuhan. Yunus berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan ini tidak tepat alias salah. Mengapa? Mengapa orang-orang jahat seperti orang Niniwe kok diselamatkan? Kan lebih baik dihukum dan dihabisi saja. Seperti apa yang Allah telah lakukan terhadap orang-orang Sodom dan Gomora. Apakah Yunus pantas menyesal dan marah untuk apa yang Tuhan lakukan? Bukan? Jelas tidak. Masalahnya adalah karena Yusuf punya prasangka pribadi dan punya mental penghakiman, menghakimi orang lain lebih daripada lebih berat daripada apa yang mereka telah lakukan. Nah, saudara-saudara, kalau ada seseorang atau ada sekelompok orang sudah melakukan suatu kejahatan yang sedemikian berat dan mustahil bahwa mereka itu akan bisa bertobat dan berubah, tapi sama sekali bukanlah hak daripada kita atau hak daripada Yunus pada waktu itu untuk menghakimi mereka bahwa mereka seharusnya patut dihukum mati dan dihabisin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sayang sekali bahwa Yunus tidak memahami sepenuhnya sifat Allah yang maha pengampun, maha sabar, maha kasih, maha apalagi maha macam-macam, maha adil. Nah, Yunus tidak percaya bahwa mereka akan mampu untuk bertobat dan berubah dan kembali menyembah kepada Allah. Tapi justru sebaliknya apa yang Allah lakukan. Nah, setelah Yunus taat dan pergi ke kota Niniwe seperti yang diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan peringatan kepada penduduk Niniwe dan berhasil, apa yang terjadi kemudian? Seperti dicatat di dalam ayat 1 sampai dengan 4. Dikatakan bahwa Yunus menyesal. Dia marah, dia menyesal.
kenapa hal ini sampai terjadi. Dia lalu pergi keluar kota dan mencoba untuk menanti apa yang nanti akan Tuhan lakukan terhadap kota Niniwe ini. Dia membangun sebuah pondok begitu. Dan oleh karena anugerah Tuhan, maka ada pohon jarak yang ditumbuhkan dalam waktu semalam dan bisa melingkupi pondok tersebut, dan Yunus bisa beristirahat dengan tenang di sana sambil menunggu, melihat dari kejauhan apa yang nanti Allah lakukan terhadap kota Niniwe. Tapi aneh juga, malam itu juga ada dengan perkenanan Tuhan seekor ulat besar mungkin ya, sampai menghabisi daun jarak itu sehingga habis sama sekali dan layu pohon jarak itu. Sehingga pada siang hari berikutnya Yunus pun kembali kepanasan luar biasa. Dan sekali lagi dia marah dan dia mau mati. Tapi Tuhan berkata, apa alasannya kamu ya menyalahkan ulat itu? Apa alasannya? Kamu tahu tidak menanam pohon jarak itu. Tapi engkau begitu sayang pada pohon jarak itu karena menjadi korban daripada si ulat itu. Apakah aku tidak lebih menyayangi umatku di Niniwe untuk diselamatkan? Mereka yang tidak tahu membedakan apa yang diperbuat oleh tangan kiri dan tangan kanannya. Mereka perlu minimal mereka perlu diperingatkan sebelum mereka mendapatkan hukuman. Jadi itu menunjukkan bahwa Tuhan Allah juga mengasihi bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel. Dan Allah tidak pernah menghukum seseorang atau suatu bangsa tanpa memperingatkan dan memberi kesempatan lebih dulu pada orang itu atau pada bangsa itu. Kita tahu bahwa pada zaman Nuh, orang-orang diberi peringatan, diperingatkan dan juga diberi kesempatan untuk bertobat sebelum datangnya musibah banjir. 100 tahun lebih mereka diberi kesempatan. Memang umur manusia waktu itu ada 600 sampai 700 tahun. Tapi sayang, orang-orang tidak menggunakan kesempatan itu. Akhirnya semuanya binasa kecuali Nuh dan keluarganya. Demikian juga yang terjadi dengan Sodom dan Gomora, bukan? Nah, Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ayat 18 dikatakan bahwa tetapi orang-orang yang tidak percaya kepadanya akan ada di bawah hukuman. Jadi ada peringatan dari Allah sebelum dia menghukum seseorang. Kepada Yunus diajarkan kembali hati Allah yang sedemikian, ya, sedemikian murah hati, yang sedemikian sabar, yang sedemikian kasih terhadap orang yang berdosa. Nah, saudara-saudara, kita bisa baca itu di dalam ayat yang ke-4 hingga yang ke-11. Walaupun tidak diceritakan akhir cerita sebagai respon daripada Yunus, maka pastilah Yunus benar-benar mengerti hati Allah, kasih Allah dibandingkan dengan hatinya. Seperti dengan tema tadi, dua hati, dua jiwa yang jauh berbeda antara hati Allah dengan hati Yunus ini. Nah, sekali lagi, walaupun tidak diceritakan akhir cerita sebagai respon Yunus atas apa yang diperbuat oleh Allah, pastilah Yunus benar-benar mengerti hati dan kasih Allah terhadap orang-orang berdosa. Dengan terus berusaha membawa mereka kepada pertobatan dan pemulihan dan keselamatan.
sebagaimana yang Allah lakukan terhadap mereka, terhadap diri Yunus sendiri. Saudara ingat cerita akan anak yang terhilang, bukan? Bagaimana Allah mengasihi anaknya yang terhilang. Dia menunggu dengan sabar, dengan kasih untuk anaknya kembali kepadanya. Tuhan Yesus juga, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya, dalam pelayanannya 3 tahun, selalu mencari domba-domba yang hilang, domba-domba yang tersesat. Orang-orang yang sakit, bukan hanya sakit rohani, tapi juga sakit, bukan hanya sakit jasmani, tapi juga sakit rohani. Nah, marilah kita teruskan visi dan misi gereja kita, visi misioner, dan juga peduli. Peduli berarti berbelas kasihan terhadap mereka yang menderita lemah, sakit, miskin, lapar, telanjang, terbelakang, terpinggirkan, dan seterusnya. Sama seperti yang Tuhan Yesus perintahkan dalam Injil Matius 25 ayat 34 sampai 36. Amin.